Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kembali lagi bersama saya, Pak Heri Amaransyah. Kali ini kita bertemu di kelas 10 untuk mata pelajaran PPKN. Nah, gimana untuk pembelajaran yang kemarin-kemarin? Jika dirasa ada materi yang kurang paham atau kurang mengerti, atau ada siswa yang belum memiliki buku digital, bisa japri saya lewat WA ya, untuk mengikuti dan terus mengikuti ini perkembangan bahwasannya kita itu akan belajar online selama beberapa minggu ini. Nah, di sini setelah kita kemarin membahas tentang struktur yang ada di pemerintahan Indonesia, sekarang kita akan membahas tentang kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintah non kementerian. Nah, di sini kalian akan saya jelaskan tentang tugas Kementerian Negara Republik Indonesia itu apa saja sih. Nanti akan kita lihat di tabel 1.1. Oke, di sini ada kewenangan Presiden Republik Indonesia sebagai kepala negara. Nah, di situ ada poin A, memegang kekuasaan yang tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara. Terus ini kewenangan Presiden Republik Indonesia sebagai kepala pemerintah. Yang pertama ada memegang kekuasaan pemerintahan. Nah, selanjutnya yang kiri kita lihat kewenangan Presiden sebagai kepala negara, menyatakan perang, membuat perdamaian, perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR. Selanjutnya yang kanan, mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. Terus ada menetapkan peraturan pemerintah. Terus ada lagi membuat perjanjian internasional lainnya dengan persetujuan DPR. Yang kanan, membentuk satu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan mempertimbangkan kepada Presiden. Yang D, menyatakan keadaan bahaya. E, mengangkat dan memberhentikan menteri-menterinya. Sebelah kiri, mengangkat duta dan konsul. Dalam mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan DPR. Terus jadi ketika Presiden mengangkat sebuah duta ya atau konsul, itu harus mempertimbangkan pertimbangan dari DPR. Terus selanjutnya ada membahas dan memberi persetujuan atas RUU bersama DPR serta mengesahkan RUU. RUU ada yang tahu apa enggak ya ini? Rancangan undang-undang. Sebelah kiri, menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR ya, tetap menetapkan peraturan pemerintah dalam pergantian undang-undang dalam kegentingan yang memaksa. Terus selanjutnya ada memberi gerasi atau rehabilitasi dan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung, mengajukan RUU APBN untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD, yaitu Dewan Perwakilan Daerah.
memberikan amnesti atau abolisi yang dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Selanjutnya, meresmikan keanggotaan BPK yang telah dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD, memperhatikan gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dalam undang-undang, menetapkan hakim agung dari calon yang diusulkan komisi yudisial dengan disetujui oleh DPR, terus mengangkat dan memberhentikan anggota yudisial dengan persetujuan DPR. Itu sih. Untuk selanjutnya sih ada mengajukan 3 orang calon hakim konstitusi dan menetapkan 9 orang hakim konstitusi. Nah, tugas dan wewenang presiden yang sangat banyak ini tidak mungkin dikerjakan sendiri, ya kan? Oleh karena itu, presiden memerlukan orang lain untuk membantunya. Dalam melaksanakan tugasnya, Presiden Republik Indonesia dibantu oleh seorang wakil presiden yang dipilih bersamaan dengannya melalui pemilihan umum, serta membentuk kementerian negara yang dipimpin oleh menteri-menteri negara. Menteri-menteri negara ini dipilih dan diangkat serta diberhentikan oleh presiden sesuai dengan kewenangannya. Nah, keberadaan Kementerian Negara Republik Indonesia ini diatur secara tegas dalam pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama itu presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Nah, pembentukan, pengubahan, serta pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang. Selain diatur oleh undang-undang, keberadaan kementerian negara juga diatur oleh undang-undang organik, yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang organisasi Kementerian Negara. Undang-undang ini mengatur semua hal tentang Kementerian Negara seperti kedudukan, tugas pokok, fungsi, susunan organisasi, pembentukan, pengubahan, penggabungan, pemisahan, dan pergantian atau pembubaran atau penghapusan kementerian. Hubungan fungsional kementerian dengan lembaga pemerintah non-kementerian dan pemerintah daerah serta pengangkatan pemberhentian menteri. Kementerian Negara Republik Indonesia mempunyai tugas penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan di bawahnya dan bertanggung jawab kepada presiden. Ini ya poin-poinnya. Penyelenggaraan, perumusan, penetapan, pelaksanaan kebijakan di bidangnya. Perumusan, penetapan, pelaksanaan kebijakan di bidangnya. Pengelolaan barang milik kekayaan negara menjadi tanggung jawabnya. Pengawasan atas pelaksanaan tugas-tugas di bidangnya. Kementerian di daerah, pelaksanaan kegiatan teknis berskala nasional. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidangnya, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidangnya. Nah, pengelolaan barang milik kekayaan negara dan menjadi tanggung jawab pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya. Oke, pasal 17 ayat 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tentunya tahun 1945 ya, menyebutkan bahwa setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Dengan kata lain, setiap menteri negara masing-masing mempunyai tugas sendiri. Adapun urusan pemerintahannya menjadi tanggung jawab. Nah, kementeriannya ya, tanggung jawab oleh Kementerian Negara. Yang pertama ada urusan pemerintah, nomenklatur.
kementeriannya secara tegas disebut dalam Undang-Undang Dasar. Dan pertahanan. Urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebut dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Tentang ada urusan agama, hukum, keuangan, keamanan, hak asasi manusia, pendidikan, kebudayaan, kesehatan sosial, ketenaga kerjaan, industri, perdagangan, terus ada pertambangan, energi, pekerjaan umum, transmigrasi, transportasi, informasi, komunikasi, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan, dan perikanan. Nah, urusan pemerintahan dalam rangka penajaman koordinasi dan sinkronisasi program pemerintah meliputi urusan perencanaan pembangunan nasional, aparatur negara, kesekretariatan, terus ada badan usaha milik negara, pertahanan, kependudukan, lingkungan hidup, ilmu pengetahuan, teknologi, investasi, kooperasi, usaha kecil menengah, pariwisata, pemberdayaan perempuan, pemuda, olahraga, perumahan, dan pembangunan kawasan untuk daerah tertinggal. Ini tugas kalian. Coba kalian cari tahu informasi buku sejarah atau internet mengenai nama-nama kabinet, mulai dari presiden pertama sampai dengan presiden saat ini. Tulislah informasi yang kalian temukan pada tabel di bawah ini. Nah, tabelnya berisi presiden ke. Nah, ini kalian bisa presiden ke-1. Namanya siapa? Terus nama kabinetnya apa? Kabinet Indonesia Bersatu. Kabinet banyak kabinet nama kabinetnya ya. Jadi nanti kalian list sampai presiden terakhir. Nah, itu tugas kalian, mencari presiden pertama dengan namanya serta nama kabinetnya, kabinet kerja tentunya. Setelah kalian nanti selesai dalam mencari tugas tersebut, silakan dikumpulkan di WhatsApp saya. Nanti akan saya rekap. Jadi untuk beberapa hari ini kurang efektif dalam merekap. Jadi saya mohon maaf atas rekap tugasnya. Nanti akan kembali normal insya Allah. Jadi terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas waktunya dalam menyimak pelajaran PPKN. Saya harap tidak ada yang tanya-tanya lagi tentang tugas, karena tugas di sini sudah sangat jelas dan sudah cukup jelas menurut saya. Ketika kalian tidak punya buku paket, kalian juga bisa cari di internet atau di Google. Download PDF e-book PPKN kelas 10 nanti ada. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.